Channel. Sekarang kita bersama pemuda Riau yang seninya dari Kuantan Singingi bersama Bapak Anel Naja Putra SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Elza Novera. Ya, sekarang kita mau berbagi-bagi cerita dulu ya Pak. Oke, boleh nih cerita tentang apa ini? Cerita tentang hukum di Riau, Kuansing dan tepatnya di Kuansing ini bagaimana menurut Bapak? Ya, tentu permasalahan hukum terjadi cukup banyak Bu Elza ya. Ini terkait permasalahan hukum yang seperti apa dulu mengenai hal yang saat ini tengah viral mungkin di media sosial atau yang seperti apa nih Bu Elza Novera? Hukum yang lagi viral aja Pak, yang lagi banyak di pemberitaan sekarang ini. Di pemberitaan saat ini kita mengetahui bahwa ada banyak permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, yang tentu kita mengetahui sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan ini menjadi fenomena-fenomena yang sudah lama terjadi ya. Bukan baru kali ini saja, memang setelah terjadinya upaya daripada salah satunya upaya yang melakukan untuk industrialisasi perkebunan kelapa sawit. Nah, ini menjadi suatu permasalahan yang menjadi fenomena yang sangat sering terjadi di Provinsi Riau, dan tentunya ini menjadi catatan penting bagi kita sebagai penegak hukum, terutama saya sendiri juga yang tadinya juga aktif sebagai Ketua LKBH Kuansing ya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Kuantan Singingi. Tentu di sini upaya kami sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang di Kuantan Singingi tentu sangat merespon baik apabila memang masyarakat nantinya akan kita siap untuk mendampingi proses-proses upaya hukum untuk bagaimana masyarakat dapat memperoleh keadilannya. Kita tahu bahwa banyak sekali terjadi permasalahan sengketa pertanahan ini disebabkan tentu kerangka sistem yang belum berjalan. Jadi perlunya menurut saya kita harus membuat kerangka sistem, membuat satu regulasi agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Jadi itu yang menurut saya sebagai garis besar dalam kita ini dalam diskusi kita pada siang hari ini ya. Tentu kita harus menggarisbawahi bahwa ada beberapa hal poin penting yang perlu kita benahi untuk menata pemerintahan masyarakat yang ada di daerah kita Kabupaten Kuantan Singingi khususnya, dan umumnya daerah Provinsi Riau yang hampir rata-rata di setiap kabupaten memiliki permasalahan sama terkait dengan permasalahan sengketa lahan perkebunan ataupun tanah nelayan. Begitu kira-kira Ibu Elza Novera. Baik Pak, seandainya ada permasalahan lahan itu sebaiknya warga itu melapor atau bagaimana Pak? Atau ada dari adatnya sendiri atau tokoh adatnya atau dari pribadinya sendiri? Itu bagaimana biasanya Pak? Nah, pada umumnya karena hukum kita ini menganut hukum yang pasif ya, tentu ini harus ada laporan yang dilakukan baik kepada tokoh masyarakat adat yang disampaikan Bu Elza Novera tadi. Kalau memang masyarakat adat ataupun organisasi adatnya itu ada di daerah tersebut, ya silakan untuk melapor kepada masyarakat adat. Nah, apabila tidak ada, nah ini kami di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri melalui LKBH Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Kuantan Singingi siap menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan hukum yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya apa? Kita menunggu laporan. Sifatnya hukum ini kan menunggu laporan. Nah, tindakan represif juga responsif tetap ada. Tetapi kan kita juga memerlukan bukti-bukti juga. Apabila memang laporan itu, tentu kan masyarakat yang mengadu tentu sudah mempersiapkan bukti-bukti yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan proses pendampingan hukum. Begitu kira-kira Bu Elza Novera. Sebelumnya Pak, kembali ke profil Bapak aja ya. Iya. Sebelumnya Bapak ini di mana dulu sebelumnya? Bertugas di mana? Di Pekanbaru atau langsung ke Kuansing? Nah, Pendidikan Bapak sebelumnya di mana?
pendidikan saya, profil company ya. Iya, profil company Bapak. Saya belum perkenalan juga ya. Ya, perkenalkan dulu. Iya, Oke iya. guys, Bapak ini Perkenalkan. mau memperkenalkan Ya. diri dulu. Nama saya adalah Ajam Putra, SHMH. Saya lahir di Desa Masawa, tepatnya di Kecamatan Sentajo Raya, ya. Kurang lebih hampir sekitar 20 menit dari kota Teluk Kuantan untuk mengakses ke kampus saya. Saya mengenyam pendidikan itu mulai dari TK, ya TK Al-Qoriah di Desa Masawa, dulu kecamatannya Benai, ya tepatnya di Desa Masawa. Waktu itu masih kecamatan Benai. Kemudian saya mengenyam SD, ya selesai pada tahun 2005, ya. Kalau TK tadi tahun 97, ya. Saya sekitar 2 tahun ini mengenyam pendidikan di bangku taman kanak-kanak gitu ya. Ya agak lama memang karena ya kebandelan saya juga gitu ya. Kemudian saya masuk ke dunia SD ya, masuk ke bangku sekolah SD, selesai pada tahun 2005 ya. Saya sekolah di SD 014 Masawa, ya. Kemudian saya masuk SMP selesai 2011 di SMP Negeri 2 Benai. Nah kemudian saya hijrah ke luar Provinsi Riau, tepatnya di Kota Medan pada tahun 2000 pada tahun 2007. Setelah tamat SMP saya langsung ke SMA, ya. Kebetulan saya masuk SMA swasta, SMA Harapan Mandiri, ya, di Medan. Setelah itu saya mengikuti tes seleksi nasional, ya, perguruan tinggi negeri secara nasional. Tes, alhamdulillah saya lulus. Dulu saya mengambil universitas yang ada di kampung saya sendiri, yaitu di Pekanbaru. Saya ambil Uninsus Karya. Alhamdulillah pada tahun 2012 saya pulang kembali ke Riau. Kemudian saya masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil jurusan hukum yang sambil hukum tata negara, ya, tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Setelah itu saya melanjutkan langsung ke jenjang pendidikan pasca sarjana. Masih tetap di Riau juga, ya, masih tetap di Pekanbaru, ya, tepatnya di Universitas Islam Riau. Nah, saya menyelesaikan S2 cukup lama karena memang proses saya bekerja juga dan aktivitas pekerjaan juga sebagai abdi negara juga, gitu kan. Juga artinya itu membuat proses pendidikan bagi saya, lama atau lambatnya itu, lama atau cepatnya itu adalah yang terpenting adalah proses yang harus kita jalani. Karena dalam proses itu tentu kita banyak pengalaman experience yang akan menjadi suatu hal yang tentu bisa kita berikan kepada orang lain tentang bagaimana perjuangan kita untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang membuat kita saat ini, ya, saya bersyukur, ya, dengan pengalaman yang ada, saya sudah cukup banyak menerima dan merasakan, ya, berbagai macam pengalaman dalam bidang pekerjaan maupun bidang organisasi. Nah begitu mungkin kira-kira Bu Elza Nopera. Ini pertanyaan yang mendasar sekali Pak. Apa yang memanggil Bapak untuk kembali ke tanah kelahiran Kuansing dan jadi pengacara hebat di Kuansing dan di Pekanbaru? Ya, pada dasarnya, ya, ini panggilan yang tentu saya mengharapkan, ya, ini adalah bagaimana kontribusi saya dalam membangun negeri. Artinya dalam hal ini saya ingin sekali memberikan sedikit pengalaman yang sudah saya rasakan di berbagai daerah. Saya sempat juga menjadi kaur pembangunan di Kabupaten Siak, di salah satu desa, dan saya belajar banyak tentang administrasi yang ada di Kabupaten Siak. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaan yang saya rasakan dengan di daerah saya sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berbeda ini mungkin menjadi suatu ilmu yang akan bisa saya berikan, tentunya berbagi dengan kalangan kawan-kawan yang sudah duduk dan sudah memiliki posisi di birokrasi. Artinya di sini kembalinya saya ke Kabupaten Kota sini adalah panggilan bagaimana
bagi diri saya sebagai anak jati Kuantan Singi, kemanapun jauh kita merantau, kemanapun kita jauh menimba ilmu ke berbagai daerah, kembali untuk membangun negeri itu adalah suatu hal yang bagi saya satu hal yang menjadi satu hal yang menjadi berkah tersendiri bagi saya. Artinya rantau Kuantan tentu ya saya merasakan banyak perubahan-perubahan signifikan yang ada di sana. Tapi dalam dunia profesi hukum tentu perlu diberikan warna, artinya harus ada suatu hal gebrakan-gebrakan. Hadirnya LKBH Kabupaten Kuantan Singi salah satu upaya gebrakan saya dan teman-teman semua, rekan-rekan semua yang ada di LKBH, yang isinya adalah anak-anak muda Kabupaten Kuantan Singi yang ingin mengabdikan dirinya, ingin membaktikan dirinya untuk mendermakan dirinya, memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kuantan Singi. Yang saat ini kita tahu bahwa banyak terjadi permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kuantan Singi. Kita sebagai anak muda harus turun tangan dan harus urun tangan. Artinya harus benar-benar terjun. Itulah yang membuat saya mengapa saya merasa terpanggil untuk pulang. Harus turun tangan, harus urun tangan untuk membantu pemerintah daerah, untuk membantu masyarakat. Ya, setidaknya kalau tidak mampu membenahi, setidaknya menyusun sistem yang lebih baik agar tatanan dalam kehidupan masyarakat yang dilapisi atau dibentengi hukum itu berjalan, sehingga tidak terjadi banyak permasalahan dan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu mungkin suatu pertimbangan mengapa saya ingin pulang ke Kabupaten Kuantan Singi, karena sudah hampir 11 tahun saya di Pekanbaru, ya di dunia hukum dan berbagai macam profesi yang saya jalani. Akhirnya saya sendiri ingin pulang, ya demi kampung itu sendiri, agar kampung ini dapat ya maju dan lebih baik. Nah, begitu mungkin alasan saya mengapa saya kembali ke tanah kelahiran. Begitu kira-kira boleh saya sampaikan. Untuk pertanyaan terakhirnya, apakah peran pemuda itu penting juga Pak untuk kan itu banyak yang udah tua-tua, membimbing orang tua kita atau datuk nenek mama kita dalam hukum ini, kan banyak yang buta hukum, yang nggak tahu hukum. Apa peran pemuda atau fakultas hukum? Tentunya kan ada fakultas di Kuantan Singi juga kan, apa itu menurut Bapak sangat penting? Ya, sangat penting, karena pemuda merupakan salah satu generasi penerus yang melanjutkan estafet pembangunan pemerintahan, yang akan mengisi pos-pos kekuasaan politik, yang juga akan melestarikan hukum adat yang ada di Kabupaten Kuantan Singi. Nah, tentu peran pemuda sangat penting sekali, sangat urgent sekali, sangat penting. Oleh karenanya hadirnya juga universitas di Kabupaten Kuantan Singi juga mendorong meningkatkan sumber daya manusia, melahirkan pemuda-pemuda yang memiliki pemahaman, memiliki intelijensi untuk membangun Kabupaten Kuantan Singi yang lebih baik ke depan. Nah, tentu menjadi permasalahan saat ini adalah tentu kita bagaimana untuk memikirkan sistem hukum kita, yang terutama yang ada di Kabupaten Kuantan Singi, tetap sistem hukum adat kita. Nah, saat ini perlu sekali sistem hukum adat yang ada itu harus dibuatkan regulasi, harus dibuatkan payung hukum. Sehingga dengan dibuatkannya payung hukum tersebut, maka berjalanlah tatanan-tatanan sistem hukum adat yang ada di 8 kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singi. 8 kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singi. Nah, ini perlu dituangkan peraturan daerah. Bagaimana fungsi nenek mama, bagaimana fungsi daripada masyarakat adat. Karena ini di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita diberikan kewenangan hak secara khusus untuk menata pemerintahan daerah atau untuk menata suatu masyarakat yang berdasarkan hukum adat. Oleh karenanya, peran pemuda hari ini adalah mendorong ya orang-orang tua agar untuk bagaimana kembali membangun strukturisasi pemerintahan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kuantan Singi yang saat ini belum terwujud. Nah, tugas pemuda juga untuk memberikan
suatu bentuk pemahaman kepada pemerintah daerah juga kepada DPRD dalam hal sebagai lembaga legislator untuk bagaimana melahirkan produk hukum terkait hukum adat yang ada di Kabupaten Kota Sigi. Kenapa? Karena saya melihat begini ya, Kabupaten Kota Sigi memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa, yaitu pacu jalur. Kita tahu bahwa pacu jalur adalah salah satu kebudayaan yang warisan non benda yang diakui oleh UNESCO PBB. Artinya apa? Apabila tidak adanya payung hukum tentang masyarakat hukum adat, peran masyarakat adat dalam melestarikan budaya ini akan menjadi hambar dan akan menjadi permasalahan terbesar. Ditambah terjadinya disrupsi degradasi terhadap hutan, lingkungan ini jadi masalah. Apabila ekosistem juga tidak tertata dengan baik, kemudian hutan-hutan tidak terpelihara dengan baik, saya meyakini 20 atau 30 tahun akan datang pacu jalur sudah tidak ada lagi. Karena apa? Pacu jalur itu. Nah, benar. Oleh karena itu ini peran pemuda, PR bagi pemuda-pemuda agar kembali ke negerinya untuk bagaimana membuatkan suatu regulasi formula agar tidak serta-merta ya proses disrupsi terhadap yang namanya keinginan masyarakat untuk membuat perkebunan-perkebunan itu dibatasi atau dalam hal ini pemerintah melakukan moratorium ya. Moratorium itu artinya menghentikan proses penebangan hutan untuk bagaimana tetap melestarikan kebudayaan ini. Nah, oleh karena itu saya menyatakan bahwa ini pentingnya pemuda untuk punya andil, terlibat langsung untuk bagaimana bisa memberikan suatu terobosannya, memberikan suatu ide-ide gagasannya agar kebudayaan yang sudah diwariskan dari tahun 1903 ini tetap lestari di daerah kita. Itu menjadi acuan kita ke depan. Karena ini adalah aset yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini aset yang luar biasa dan artinya aset pacu jalur ini adalah aset yang bisa membuat kita ya. Saya pernah dulu membuat wacana yaitu Pusat Studi Kebudayaan Kabupaten Kota Sigi, Pusat Studi Kebudayaan PSK, Pusat Studi Kebudayaan ya, PSDKS ya, Pusat Studi Seni Budaya Kabupaten Kota Sigi. Saya pernah mewacanakan itu sebagai bentuk di dalam itu melakukan resetting terhadap bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan ekosistem, pengelolaan ekonomi kepada masyarakat yang ada di tepi Batang Kuantan untuk bisa menikmati hasil dari kebudayaannya itu sendiri. Artinya apa? Kita mengenjot di situ sebagai konsep daripada wisata berbasiskan ekokultural, ekonomi berbasis kebudayaan. Artinya apa? Budaya ini bisa menghasilkan nilai ekonomi. Bagaimana kita bisa mendorong wisatawan asing untuk bisa belajar tentang edukasi tentang bagaimana pacu jalur itu sendiri. Mulai dari mengapa kita mengambil kayu, bagaimana proses melayur jalur dan bagaimana kita bisa menjaga ekosistem dengan berpacu jalur itu sendiri. Nah, ini menjadi poin penting bagi saya dan ini PR terbesar bagi generasi muda Kabupaten Kota Sigi khususnya untuk memikirkan agar 10 atau 20 tahun yang akan datang pacu jalur tetap ada. Dan sampai nanti setelah semua hutan habis baru kita menyesali bahwa ternyata disitulah akar rootnya kebudayaan dan identitas kita sebagai anak jati Kabupaten Kota Sigi. Tradisi kita juga hilang. Nah, itu betul sekali, tradisi kita bisa hilang. Karena apa? Tradisi kita itu berasal dari alam yang ada di Kabupaten Kota Sigi. Kalau alam ini sudah habis, bagaimana kita akan menikmati tradisi budaya itu? Nah, ini menjadi PR terbesar bagi generasi muda karena generasi tua tentu sudah uzur ya, tentu tidak akan mungkin lagi berjuang keras dan melakukan tindakan upaya itu. Nah, itu mungkin kira-kira PR itu dasar saya juga merasa terpanggil untuk pulang ke kampung sendiri. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Anel untuk podcast kita hari ini dan sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi di waktu-waktu yang lainnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Enzana Pera.